Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat buket dengan isian yang sedikit tapi wrapping terlihat lebih mekar. Nah, ini bunga yang akan kita jadikan buket, ada bunga mawar, eukaliptus, sama bunny tail. Nah, untuk rincian bahan dan juga toko tempat saya membeli bahan-bahan ini, cek linknya di kolom deskripsi ya. Karena kita akan membuat buket bunga yang simple, jadi masing-masing hanya kita ambil satu tangkai saja. Utamanya kita menggunakan bunga mawar, eukaliptus, dan bunny tail ini sebagai tambahan agar buketnya terlihat lebih manis dan juga tidak terlalu sepi. Kita rangkai bunganya, ini per tangkainya kita rekatkan menggunakan selotip agar susunan bunganya tidak mudah bergeser. Kemudian ini ada kain spunbond dengan gramasi yang kecil atau tipis. Bisa juga menggunakan kertas tisu. Kita lipat saja seperti pada video. Untuk ukuran sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tambahkan beberapa lembar. Di sini saya menggunakan 3 lembar. Nah, fungsi dari kertas tisu ini apa sih, Kak? Fungsinya agar memudahkan saat kita wrapping buketnya. Di leher buket ini kan jadinya lebih besar ya. Ini memudahkan saat melipat kertas juga agar buketnya terlihat lebih berisi. Untuk wrappingnya saya menggunakan kertas selopen. 1 lembar kita bagi dulu menjadi 2, setengah lembar simpan dan setengah lembarnya lagi kita ukur pada buketnya. Jadi misalkan kita mau wrapping ya, sebelum kertasnya dipotong sesuaikan dulu dengan ukuran buketnya. Nah, ini udah saya ukur ya, kira-kira kalau setengah lembar dibagi menjadi 3 masih cukup. Jadi kita bagi dulu menjadi 3. Nah, ini kita ambil 1 lembar, lalu lipat ke tengah sebanyak 2 kali seperti pada video. Ini kita gunakan untuk layer pertama atau layer paling atas. Jujur ini bikin buketnya spontan ya, jadi belum terpikirkan mau wrapping seperti apa. Langsung dipikirkan aja pas kita wrapping, jadi maaf ya kalau misalkan ada gerakan yang ragu atau masih kaku. Untuk lembar selanjutnya kita lipat menyerong seperti biasa aja ya, dan kita tempatkan untuk sayap pertama. Ekspektasi saya ingin buketnya terlihat lebih mekar walaupun isi bunganya sedikit. Jadi berbeda dengan buket yang pernah saya buat sebelumnya di video yang ini. Nah, kalau di video itu kan buket bunganya terlihat lebih kecil ya. Kalau ini tuh ingin terlihat lebih besar atau mekar. Untuk layer selanjutnya sama ya seperti tadi, dilipat agak menyerong. Nah, di sini kuncinya menurut saya kalau ingin buketnya terlihat lebih mekar, kita perlu kertas yang lebih besar atau lebih lebar juga. Jadi kalau dipotong terlalu kecil itu nanti hasilnya malah kurang melebar. Dan perhatikan juga saat meremas kertasnya di leher buket ya, itu kunci juga agar wrappingnya terlihat lebih mekar dan enggak menguncup gitu. Jujur ini saya juga masih belajar, jadi nanti kita sama-sama belajar ya. Oke, ini sisa yang setengah lembar yang tadi ya, kita ukur dulu pada buketnya. Jadi kita sesuaikan kira-kira mau dilipat kertasnya seperti apa, kemudian sesuaikan ukurannya dengan buketnya. Nah, ini saya mau lipat kertasnya seperti ini ya. Jadi kayaknya kalau setengah lembar dibagi menjadi 2 cukup, tapi kalau dibagi menjadi 3 itu kurang cukup. Nah, kita lipat saja kertasnya seperti ini ya. Ini saya masih coba-coba juga sebenarnya, tapi semoga aja hasilnya tidak mengecewakan. Ini perlu kita rapi-rapikan ya, jadi saya itu ingin wrappingnya terlihat lebih mengembang, tidak menguncup. Sambil melihat tutorialnya, jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya juga. Terima kasih. Untuk lembar selanjutnya sama ya, kita lipat kertasnya seperti tadi. Jadi ini totalnya kita sudah menggunakan 1 lembar kertas selopen ya, tapi bagian bawah masih belum tertutupi. Ternyata walaupun 1 tangkai, kalau misalkan mau terlihat lebih gembul, boros juga ya kertasnya. Nanti saya coba deh cari cara wrapping lain yang menggunakan kertas selopen lebih hemat. Ini kertas selopen yang kedua ya, 1 lembar seperti biasa kita bagi menjadi 2. Kemudian setengah lembarnya dibagi lagi menjadi 2.
Untuk kertas yang ini kita hanya menggunakan 1/4 kertas selopen ya. Jujur ini saya bingung deh untuk bagian bawahnya gimana, karena ini benar-benar spontan dan belum terkonsep. Ini kita potong dulu sedikit, kira-kira hanya cukup untuk menutupi bagian belakang buketnya. Nah, bagian belakang ini kan lipatan kertasnya nggak rapih ya, jadi bisa kita tutupi menggunakan kertas yang baru. Nah, kalau seperti ini kan lipatan-lipatan yang kurang rapi tadi bisa tertutupi ya, jadinya lebih enak untuk dipandang. Untuk sisa kertasnya yang tadi, gimana ya? Kita bagi aja menjadi 2 dan lipat seperti ini. Jujur karena ini saya bingung ya untuk bagian depannya mau dilipat seperti apa. Jadi saya lipat aja yang simple seperti ini atau dikreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Untuk kertas yang terlalu panjang bisa kita potong saja. Sebagai hiasan untuk mempermanis tampilan buketnya, di sini saya pakai kain til salju. Ini saya beli yang lembaran kecil ya, jadi 1 lembar dibagi menjadi 2. Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran buketnya sebelum dipotong. Karena ukuran buketnya tidak terlalu besar, jadi sepertinya potongan yang kecil saja sudah cukup ya. Jadi hanya kita gunakan 1/4-nya saja. Untuk link toko kain saljunya ada di kolom deskripsi ya, jika teman-teman ingin membeli juga. Nah, ini 1/4 lembarnya kita bagi lagi menjadi 2 dan tempatkan di sisi kanan dan kiri buketnya. Ini langsung kita pasangkan aja pada buketnya ya, tanpa dilipat. Untuk yang ini saya menggunakan karet ya, agar lebih kuat, dan kalau menggunakan selotip takutnya tidak nempel di kain saljunya, atau bisa juga teman-teman ikat menggunakan tali. Nah, yang terakhir seperti biasa untuk mempermanis buketnya kita tambahkan ikatan pita. Ini saya pakai ikatan yang biasa saja ya. Untuk tampilan belakang buketnya seperti ini, dan tadi ini kain saljunya ketarik malah robek, jadi harus hati-hati ya. Nah, ini sering ditanyakan juga ukuran buketnya berapa, jadi saya ukur ya. Untuk panjang buketnya 32 cm dan untuk lebarnya 25 cm. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk hasil wrapping buketnya. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa terus mengikuti kreasi selanjutnya. Terima kasih.